Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat klinik doa ibu dimanapun berada. Pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan topik tentang bahaya masturbasi atau onani. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan onani atau masturbasi itu adalah suatu kegiatan merangsang diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Nah, apa sih bahayanya dari masturbasi atau onani ini? Nah, yang pertama sekali adalah dikatakan beberapa penelitian sudah membuktikan kegiatan masturbasi yang berlebihan terutama akan memicu risiko terjadinya kanker prostat pada pria. Nah, itu kenapa sebaiknya kegiatan masturbasi yang berlebihan ini kalau bisa jangan dilakukan. Itu yang pertama, bahayanya. Kemudian yang kedua adalah dia bisa menyebabkan disfungsi seksual. Nah, bahaya yang bisa ditimbulkan dari masturbasi ini adalah ketidaksensitifan seseorang akibat terlalu sering merangsang diri sendiri. Jadi artinya akhirnya dia menjadi kurang sensitif atau kurang bisa terangsang jika dia diberikan rangsangan oleh pasangan. Dia lebih menyukai rangsangan yang dilakukan dirinya sendiri. Nah, ini adalah salah satu bentuk dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan melakukan masturbasi. Ya, jadi sensitivitas seksualnya menjadi menurun, bahkan bisa mengakibatkan disfungsi seksual atau ketidakmampuan melakukan hubungan badan karena sudah terbiasa mencapai kepuasan seksual secara sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masturbasi ini juga bisa menyebabkan risiko cedera ataupun infeksi. Misalnya masturbasi yang dilakukan dengan kasar dan kuat ya akan menyebabkan rasa sakit, misalnya pada daerah penis dan sekitarnya, ketika ereksi menjadi sakit, ketika buang air kecil menjadi sakit. Nah, ini merupakan tanda mungkin terjadi iritasi atau perlukaan pada daerah penis akibat melakukan masturbasi yang berisiko karena terlalu kasar ya. Kemudian masturbasi ini juga dapat menjegal kehidupan seks. Nah, ini saya ingin menjelaskan agak sedikit lebih serius ya. Nah, salah satu dampak negatif dari masturbasi atau onani ini adalah terjadinya kecanduan atau adiksi. Nah, sahabat harus tahu, apapun itu, kalau sudah katanya kecanduan, pasti efeknya tidak akan baik ya. Nah, pada orang yang sudah kecanduan melakukan masturbasi ini, biasanya dia akan bisa kehilangan minat terhadap pasangan karena dia sudah terbiasa mendapatkan kenikmatan dengan rangsangan dirinya sendiri. Nah, ini tentu saja tidak sehat ya dalam suatu hubungan rumah tangga, dimana kalau hal ini terus berlarut-larut dan si pria misalnya tidak mau melakukan hubungan seksual karena kehilangan minat terhadap pasangannya, maka tentu saja akan dapat menyebabkan perasaan yang tidak enak dari si wanita, merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan, dan ini bisa berakibat yang tidak baik terhadap hubungan dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, jadi hati-hati bagi orang yang kecanduan melakukan masturbasi, bisa merusak hubungan rumah tangga ya. Kemudian satu lagi, dia juga bisa menyebabkan atau memicu timbulnya stres ataupun depresi. Nah, kita ketahui sebenarnya kebiasaan melakukan masturbasi ini kan sering menimbulkan perasaan bersalah pada sebagian orang. Nah, perasaan bersalah inilah yang bisa menjadi cikal atau awal terjadinya depresi ataupun stres pada seorang pria yang sering melakukan onani. Nah, jadi saya pikir itu adalah bentuk-bentuk dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari onani ataupun masturbasi yang dilakukan secara berlebihan. Nah, saya pikir mungkin sahabat, saya tidak ingin memperpanjang lagi karena ini saya mohon maaf sekali sudah malam. Nah, jadi
para sahabat yang kalau misalnya masih ada yang ingin berdiskusi ataupun masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati sekali berusaha untuk menjawabnya sebisa saya. Ya, silahkan. Dan kalau para sahabat masih menganggap ada manfaat yang bisa didapatkan dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.